Malam itu begitu pekat, langit tertutup awan kelabu, menyembunyikan cahaya bulan yang biasanya menerangi bumi. Di halaman sekolah, sekelompok pramuka tengah bersiap untuk kegiatan perkemahan ujian laksana. Di antara mereka, ada Cici, seorang siswa pendiam yang dikenal memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Ia dipercaya menjadi ketua regu meskipun menyimpan rapat kemampuan melihat makhluk tak kasat mata, bahkan dari teman-teman terdekatnya. Tepat pukul 12 malam, pembina pramuka mengumpulkan seluruh peserta. Malam ini kalian akan mengikuti uji nyali di kompleks pemakaman desa tua. Di sana tersembunyi simbol pangkat laksana. Siapa yang menemukannya akan dinyatakan lulus, ujar pembina dengan tatapan serius. Cici bersama anggota regunya menjadi regu pertama yang masuk. Mereka hanya dibekali lilin serta kantung kecil untuk menyimpan simbol laksana yang disebar di sekitar area makam. Dengan langkah hati-hati, mereka melewati gerbang besi tua yang menderit pelan saat disentuh angin malam. Belum lama mereka berada di dalam, suasana mulai berubah mencekam. Lilin yang mereka bawa padam satu persatu, seperti ditiup oleh angin tak kasat mata. Tiba-tiba, salah satu anggota regu menjerit, mengaku melihat sosok hitam berlari cepat di belakang mereka. Kepanikan mulai melanda, namun mereka tetap berusaha melangkah maju, meyakini bahwa semua ini adalah bagian dari ujian. Ketika mereka sampai di tengah kompleks, muncul sosok perempuan bergaun putih dengan rambut panjang, berdiri diam di antara nisan. Beberapa anggota berteriak histeris, dan salah satu dari mereka mulai membaca doa dengan suara bergetar. Dalam ketegangan itu, pencarian tetap dilanjutkan. 3 dari anggota regu berhasil menemukan simbol laksana, menyisakan Cici dan sahabatnya, Rani dan beberapa temannya. Dalam pencarian selanjutnya, mereka mendengar suara bayi menangis disusul bunyi seng dipukul keras dari arah makam tua. Suasana semakin mencekam. Cia berhasil menemukan satu simbol lagi dan akan memberikan kepada Rani temannya. Namun belum sempat mereka pergi, sosok berbaju merah dengan wajah menyeramkan tiba-tiba muncul dari balik nisan. Mereka menjerit dan Rani hampir kehilangan kesadaran. Mereka berhenti di dekat sebuah pohon besar, beristirahat sejenak untuk menenangkan diri. Cici membujuk Rani untuk menemaninya mencari simbol terakhir. Meski masih ketakutan, Rani mengaku. Di kejauhan sosok putih kembali muncul, kali ini dengan pocong di belakangnya yang melompat-lompat aneh sebelum akhirnya tergelincir masuk ke got. Ternyata itu hanyalah salah satu senior mereka yang menyamar. Para senior lainnya muncul dan tertawa bersama, memperlihatkan bahwa semua hantu tadi hanyalah bagian dari skenario ujian. Sebelum meninggalkan area makam, salah satu senior menunjukkan tempat terakhir simbol laksana yang tersembunyi. Cici dan Rani pun berjalan ke arah makam paling ujung. Di sana berdiri sosok perempuan mengenakan gaun pengantin, putih bersih dengan wajah pucat dan mata kosong. Cici menatapnya sambil tertawa. Udah selesai ya seram-seramnya, kata Cici santai, mengira itu juga bagian dari permainan.
Sosok itu hanya diam tak bergeming. Cici mengambil simbol laksana yang tergeletak di dekat kaki sosok itu, lalu berjalan pergi bersama Rani meninggalkan makam tersebut. Setelah semua regu selesai, pembina mengumpulkan para peserta. Semuanya hanyalah bagian dari simulasi. Sosok hitam, pocong, suara bayi, semua adalah buatan kami. Jelas pembina sambil menunjuk para senior yang memerankan masing-masing peran hantu. Suasana menjadi hangat, dipenuhi tawa lega kecuali Cici dan Rani. Cici mendekat dan bertanya, "Pak, sosok perempuan bergaun pengantin tadi itu siapa?" Pembina menjerit, "Kami tidak menyiapkan peran seperti itu," kata pembinanya. Suasana kembali hening. Cici menoleh ke arah kuburan. Sosok perempuan itu masih berdiri di sana, menatapnya lekat-lekat. Dengan tatapan kosong, Cici dengan sosok itu saling menatap, dan akhirnya Cici jatuh pingsan. Pembina pramuka dan teman-temannya panik melihat Cici yang tiba-tiba jatuh pingsan, dan akhirnya membawa Cici untuk kembali ke perkemahan. Keesokan paginya, Cici terbangun di dalam tenda. Teman-temannya menyambut dengan pelukan hangat dan penuh kekhawatiran. Cici pun menceritakan semuanya dari awal hingga pertemuannya dengan sosok terakhir itu. Wajah teman-temannya berubah pucat. Bahkan ada beberapa yang menangis dan ada yang memohon untuk pulang saat itu juga. Cici teringat kata pembinanya malam itu dan mencoba menenangkan teman-temannya. Tempat seperti itu kadang menyimpan sesuatu yang tak semua orang bisa lihat, tetapi kalian sudah cukup berani dan itu yang penting. Hari pun berjalan seperti biasanya, kegiatan pramuka dilanjutkan, namun Cici tahu ada satu sosok yang bukan bagian dari ujian dan dia masih menunggu. Kegiatan pramuka pun telah usai. Semua kembali menjalani rutinitas seperti biasa, melanjutkan sekolah dengan wajah ceria, namun Cici masih merasakan ada yang terus mengawasinya dalam diam. Bahkan saat berjalan sendirian di sekolah, ia merasakan ada yang mengikutinya dari belakang. Setiap kali ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa, hanya hawa dingin dan bisikan samar yang tak bisa dijelaskan. Rani pun mulai bermimpi buruk, selalu tentang perempuan bergaun pengantin yang berdiri diam di antara nisan menatap tanpa berkedip. Pada suatu malam saat Cici sedang merapikan buku di rumah, lilin yang ia nyalakan tiba-tiba padam. Dari balik bayangan jendela, terlihat siluet perempuan berjubah putih berdiri menatapnya. Cici memberanikan diri untuk mendekat dan bertanya, "Apa yang kau mau?" Sebuah suara lirih terdengar, "Aku tidak bisa pergi karena simbol itu milikku." Cici teringat simbol laksana yang ia ambil di dekat kaki sosok tersebut. Tanpa banyak bicara, ia mengambil simbol itu dan membawanya kembali ke pemakaman tempat ia menemukannya. Di sana ia meletakkan simbol itu di atas nisan yang kosong. Sosok perempuan itu muncul perlahan lalu tersenyum untuk pertama kalinya. Perlahan tubuhnya memudar bersama hembusan angin malam. Sejak saat itu tidak ada lagi gangguan, tetapi Cici tahu beberapa ujian tidak hanya tentang keberanian, tetapi tentang menghormati yang tak terlihat.